Kita membuka Roma pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14-15 ya. Saya hanya berkonsentrasi pada ayat nanti yang ke-13 yang ke bawah ya. Tapi kita harus belajar latar belakang dan konteks ayat ini, dan ini sangat penting, saudara. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi rohnya itu di dalam Roh Kudus. Jadi urutannya kebenaran di dalam Kristus, kebenaran di dalam kebenaran. Kan Kristus itu kebenaran, kebenaran yang merupakan kebenaran logos, kebenaran asali, kebenaran di atas segala kebenaran. Jadi aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Saudara, ini apa yang menjadi pergumulan Rasul Paulus ini? Ayat yang kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Sampai Paulus itu nanti mati, pada ujung akhir itu dia bersedih hati dan berduka cita sampai akhir hidupnya dia. Walaupun dia akhirnya berharap pada Tuhan, dan Tuhan akhirnya membukakan itu nanti di akhir zaman, tapi dia berduka cita, bersedih hati. Mengapa dia berduka cita? Dan bersedihnya itu seberapa dalam dia sedih? Ya, kita lihat ini. Bahkan dikatakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus atau binasa demi saudara-saudaraku. Demi siapa? Demi bangsaku, demi keluargaku Yahudi Israel, demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara, nah saudara ini penting, secara jasmani, fisik, biologis. Jadi bukan spiritual. Jadi dari awal Paulus mengatakan dia sedih sekali. Kenapa? Aku orang Israel, keturunan Israel, suku Benyamin. Aku betul-betul orang Israel, tapi melihat bangsaku dan melihat diriku sendiri yang membunuh Kristus, membunuh orang Kristen. Saudara, memang layaknya aku mati sebenarnya. Aku harus binasa. Tapi karena anugerah Tuhan, aku mengenal Kristus. Dan hati Paulus mengenal Kristus itulah rahasia seluruh perjanjian Allah, seluruh isi Taurat, seluruh ritual-ritual itu semuanya dicelipkan oleh Tuhan. Dan Paulus tahu siapa di seluruh rahasia hidup orang percaya, khususnya orang Yahudi, itu adalah Kristus. Rahasia hikmat Allah adalah Kristus. Kristuslah hikmat Allah. Nah, saudara, dikatakan di sini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Jadi ada 7 dan nanti ada 8 keistimewaan bangsa Israel. Apa itu? Yang pertama, bangsa yang diangkat anak oleh Allah adalah bangsa Israel. Engkaulah anakku, anak perjanjian. Dan itu akan memuncak di dalam anak Allah yang maha tinggi, karena kegagalan Adam, anak manusia yang pertama. Dikatakan, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian. Anak, kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat dan ibadah, serta janji-janji. 6. Ya, setelah kita lihat ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. 7. Dan yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 8. Puncaknya di mana? Anugerah keistimewaan bangsa Israel itu menuju kemana? Kamu dapat Taurat, kamu dapat seluruh janji-janji Tuhan, kamu dapat ritual, kamu dapat sunat, seluruhnya itu kepada siapa nanti? Puncak dari janji Allah yang akan wujud yang paling sempurna adalah Yesus Sang Mesias. Nah, ini loh yang Paulus sedih berduka cita. Kenapa? Karena kamu
tidak mau mengerti sampai hari ini. Sampai ditulis oleh Paulus ribuan tahun, ribuan keturunan, mereka tetap tolak Mesias Kristus. Saudara, jangan ngabarkan Injil jauh-jauh. Yang paling dekat aja kita susah sekali. Jangan jauh-jauh ngabarkan Injil kepada orang lain. Anakmu, bisa nggak kamu ngabarin? Jangan jauh ngabarkan Injil ke orang lain. Bapakmu, bisa nggak kamu gitu? Saudara, jika kamu tidak sedih dengan keluargamu yang belum bertobat, saudara, kita belum tahu hati Paulus. Betapa cintanya dia kepada bangsanya yang dijanjikan beribu-ribu tahun. Dari Abraham itu sampai kepada Paulus itu 4.000 tahun. Tapi kok nggak percaya-percaya? Nah, sore ini yang kita akan bahas, dan ini sudah saya bahas di dalam iman yang sudah lewat ya, KOL dan semuanya. Beberapa penting, hal-hal penting. Perhatikan saudara. Dikatakan ayat yang ke-6. Perhatikan ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin berhenti, tidak mungkin akhirnya jatuh dan gugur dalam istilah bahasa sehari-hari. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kamu sudah mendapat berkat banyak, 8 keistimewaan, 7 yang luar biasa kamu terima, dan Kristus yang terakhir kamu anulir, kamu delete, kamu hapus, dan kamu lawan, dan kamu bunuh dia. Dan dikatakan oleh Paulus, waktu kamu melawan itu, apakah kemudian aku menggagalkan dan membatalkan perjanjian? Paulus katakan, tidak. Sebesar apa dosamu, tidak menjadi satu penentu janji Allah. Nah, ini luar biasa. Tidak ada iman selain iman Kristen, selain iman di dalam Kristus. Tidak ada satu kepercayaan agama pun yang bisa menjamin engkau seperti Kristus. Tidak ada. Semua kalau dosa, wah kamu diukur. Kalau melakukan ini kamu diukur. Dan semua diukur. Tapi Kristus, sedosa apapun, sebrengsek apapun, sebejat apapun, sekeras hati apapun, Tuhan katakan, janjiku tidak akan gagal. Doa Paulus dengan doa Musa sama. Tuhan, bagaimana? Berpuluh-puluh tahun, 40 tahun di padang belantara, umatmu, saudara-saudaraku, bangsamu ini tetap bebal. Dan kemudian Tuhan mengatakan pada Musa, Musa, minggir kamu. Mereka bukan menolak kamu, mereka menolak saya. Aku akan binasakan mereka, semua Israel. Bukan hanya yang berontak, semuanya. Saudara, begitu Tuhan marah, hatinya Musa ini kecucuk gitu. Waduh, kalau Tuhan marah semua dibinasakan, nanti gimana? Nanti orang-orang kan dengar kita ini bangsa yang dipilih Tuhan, terus gimana itu? Dan Musa berdoa lagi mengingatkan Tuhan. Apakah Tuhan lupa? Enggak. Apa yang dikatakan oleh Musa? Bukankah engkau sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, engkau setia? Ya, saudara mau punya iman seperti ini pada Tuhan. Masalahnya adalah kitanya yang sulit seperti itu, saudara. Tuhan ingin kita betul-betul mengerti akan kesetiaan janji Tuhan. Tapi kita bisa mengerti itu loh, sulitnya luar biasa. Apalagi kita bisa mengalaminya. Ya. Nah, saudara, kita lihat ya, di dalam PowerPoint ya.
Saudara, dikatakan bahwa ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi saudara perhatikan ya. Paulus melihat, waduh saudara sedagingku, dan ini konsep dia. Semua orang Israel, waduh pasti diberkati Tuhan, harusnya Tuhan ingat janjinya. Tetapi Tuhan, aku tahu sekarang, orang Israel itu bukan orang Israel. Orang Israel bukan orang yang jasmani Israel, daging Israel. Keturunan Abraham adalah orang Israel. Saudara, ini yang mengatakan Paulus. Maka banyak orang-orang Kristen sekarang yang percaya bahwa Israel sekarang ini Netanyahu, kemudian yang jenderal siapa itu semuanya, oh itu orang Israel asli. Dan pasti Tuhan selamatkan, mau digempur apapun Israel pasti selamat. Dan Tuhan berkati Israel dan dia adalah umat perjanjian. Saudara, nah iman seperti inilah yang membuat orang Israel buta terhadap Kristus. Karena mereka masa aku ini keturunan Abraham. Oh, saya menerima Taurat, dan yang membawa Taurat itu Musa sendiri ketemu Tuhan. Kamu siapa? Kamu lebih hebat dari Abraham? Kamu lebih hebat dari Musa? Kamu lebih hebat dari Elia? Tuhan Yesus dibandingkan seperti itu, saudara. Tuhan Yesus dengan santai menjawab. Kalau sekarang Musa hadir, Elia hadir, Abraham hadir, kamu malu dengan kesaksian mereka. Mereka akan menuduh engkau, dan mereka akan mengatakan binasa engkau. Karena yang di depanmu ini adalah Yahweh yang jadi manusia. Bangsa Israel nggak takut. Mujizat mengalir setiap hari yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka buta. Betul? 40 tahun awan tiang api menyertai, mereka buta. Tuhan Yesus melakukan seluruh mujizat mulai dari dalam bait Allah sampai di luar bait Allah, dia lakukan semuanya. Mereka tetap buta, mereka keras hati, mereka mau melawan, mereka benci Tuhan Yesus, mau membunuh Tuhan Yesus. Dan bukti dari mujizat-mujizat itu nyata. Orang buta lahir bisa melihat, orang lumpuh puluhan tahun, pendarahan bertahun-tahun. Kenapa nggak bisa percaya? Dan kenapa kita menjadi gereja yang demen dengan seperti itu? Ya pasti kamu nggak percaya Tuhan. Kenapa? Orang-orang demen seperti ini, itu seperti hatinya Israel, tambah dikeraskan oleh Tuhan. Semakin banyak mujizat kita harapkan mujizat, hatimu semakin keras. Engkau tidak akan terima Kristus yang mati di kayu salib. Kristus yang menderita, aku nggak mau menderita, aku mau mujizat, tidak mau penderita. Sama hatimu dengan Yudas, sama biadabnya juga, sama hatimu dengan Petrus yang menolak Kristus naik ke kayu salib. Kenapa? Kamu akan menolak dia, memungkiri dia, menyangkali dia. Sama, bentuknya lain, tapi prinsipnya sama. Dan itu ditangisi oleh Paulus. Kalau bisa aku mati, biar aku mati supaya kamu sadar. Dan apakah Paulus bisa membuka hati orang? Nggak bisa. Dan Paulus katakan firman Allah tidak akan gagal. Saudara, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Saudara, kalau kita lihat nanti Abraham kemudian Ismail, Ishak, dan Ishak. Ishak kemudian siapa? Turun lagi. Ishak anaknya Yakub. Ya, Yakub dari siapa? Dengan Esau. Yakub dengan Esau. Siapa yang dipilih Tuhan? Yakub. Kok bukan Esau? Saudara, yang merancang Tuhan bukan kita. Waktu Yakub kemudian keturunan itu, kenapa keturunan akhirnya 10 suku Israel itu akhirnya hancur lebur dan hilang, dan hanya 2 suku? Siapa yang menentukan ini semua? Ini tangan Tuhan semua. Jadi apakah suku bangsa Israel betul-betul suku bangsa Israel, kemudian secara suku itu kemudian kembali, dan banyak orang kata, oh 12 suku Israel akan kembali. Siapa bilang, saudara? Bangsa itu sudah berantakan semua.
Siapa yang punya kepercayaan 12 Israel akan kembali? Siapa? Buktinya apa di Alkitab? Tuhan katakan, aku hancurkan engkau dengan aku hancurkan bait Allah, aku hancurkan seluruh keistimewaan Israel. Tanpa aku tidak ada Israel. Kamu kalau tidak percaya aku, keturunan Abraham pun, punya Taurat pun masuk neraka. Dan itu dikatakan Paulus, sedihnya luar biasa Paulus, karena tahu kebenaran ini. Saya mengatakan pada orang-orang, kamu puji-puji bangsa Israel. Kamu nggak tahu, bangsa yang kamu puji itu pembunuh Mesias, penolak Allah, penista Allah. Dan sampai hari ini pun mereka menista Allah. Sudah di Israel barusan di YouTube ada seorang perempuan melaporkan Injil, dikeprok saudara, diludahi, ngomong-ngomong nama Yesus. Mereka nggak mau terima. Akhirnya ada seorang pemuda, ini kayaknya dari Asia, modelnya sipit-sipit gitu kan, Yesus. Wah, dari belakang tiba-tiba ada tas yang gede itu, dikeprokkan kepalanya, buok sampai jatuh dia, dan ditertawa semua orang Israel. Saudara pikir orang Israel sekarang itu orang yang cinta Tuhan? No, kejam sekali saudara. Apakah mereka kemudian punya hati dengan pengungsi Gaza yang begitu banyak, ribuan puluhan ribu orang yang sekarang sengsara dan mau mati semuanya? Orang kalau sudah perang itu lupa Tuhan semua, tapi merasa dirinya dari Tuhan semua. Dan itulah yang perlu kita hindari. Perhatikan ayat yang 8. Artinya bukan anak. Nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Terus menurut apa kalau bukan daging? Tetapi anak-anak perjanjian, anak-anak di dalam perjanjian, anak-anak roh. Dikatakan yang disebut keturunan yang benar, yang sejati. Nah, garis inilah yang menjadi satu garis supaya kita semua belajar bahwa Paulus sedang menceritakan tentang apa itu keadilan Tuhan. Dan kemudian kita masuk ke dalam firman yang kita bahas. Perhatikan saudara. Ya, ayat 11. Apakah keadilan Allah? Bagaimana kita mengerti keadilan Allah? Dan kita sudah diberitahu. Nih, beritahu. Jalan keadilan Allah adalah Kristus, adalah keadilan Allah. Kristus adalah kasih Allah. Kristus adalah kebenaran Allah. Kristus adalah jalan Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Kristus adalah segala-galanya. Itu ada di Alkitab semua. Kristus adalah gembalamu. Kristus adalah pokok keselamatan, pokok anggur. Kristus adalah pohon kehidupan yang di tengah-tengah surga. Coba kita lihat Saudara ayat 11. Roma 9 ayat 11. Saya berdoa, mungkin saya akan menyampaikan tentang kitab Roma, ya, bercanding dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu kan 2 minggu. Saya berdoa supaya kita belajar bagaimanakah kita mengerti akhir zaman dengan mengerti kondisi bangsa-bangsa di sekeliling kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Saudara mengerti maksudnya? Mereka itu belum ada, belum lahir. Dan belum, yang kedua, ini ditegaskan. Apa itu pemilihan? Dasar dari pemilihan, dasar dari keselamatan orang Kristen itu apa? Saudara, saya pakai ayat ini, nggak ada satu orang bisa melawan firman Tuhan, melawan Tuhan, dan melawan saya juga yang bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya, perbuatan baik menyelamatkan manusia. Saya minta baca ayat ini, baca, coba baca, perhatikan baca. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, kalau belum lahir ya belum melakukan apapun, lahir aja enggak. Dan dikatakan juga belum melakukan yang baik dan yang jahat. Terus dikatakan apa? Dasar pilihan Tuhan apa? Tuhan menyelamatkan di dasarnya apa? Paulus katakan perjanjian, covenant, perjanjian. Di mana perjanjian itu bisa kita terima dan dimeteraikan? Di
di dalam nama Kristus Sang Mesias. Bukan perbuatan, bukan Taurat, bukan tingkah laku, bukan kesukuanmu, keturunan kamu, sunatmu, bukan. Jadi semakin kita beragama, semakin kita menjawab, oh saya orang Kristen, tapi kok ke gereja? Enggak menyelamatkan. Semakin kamu rajin, kamu semakin keras hati, kamu menghina Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kamu memakai kerajinanmu, keagamaanmu untuk menyatakan bahwa saya diselamatkan. Saudara, itu melawan firman Tuhan. Jelas dikatakan, belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya, nah tujuannya saudara, rencana Allah tentang pilihannya diteguhkan. Dengan apa? Dengan diri Allah sendiri, bukan kamu, bukan tingkah lakumu, bukan perbuatan, bukan jasamu, bukan nenek moyangmu, bukan papamu. Imanmu adalah iman yang individualistik, bukan egoistik. Keselamatan kita adalah keselamatan individualistik, bukan egoistik. Bedanya apa individualistik dan egoistik? Individualistik adalah dia terus melihat pada dirinya dan tahu berada dalam dirinya. Egoistik itu berpusat pada dirinya, keinginan dirinya, dan dia lebih menekankan kepada sifat seluruh pusat pada dirinya. Saudara, individualistik itu lebih bertanggung jawab, lebih mengerti posisinya. Egoistik itu yang penting saya mau apa, saya berpusat pada diri saya sendiri, nggak perlu orang lain, saya mau berdiri sendiri, nggak perlu bantu orang. Nah, sore itu egois. Semua harus perhatikan saya, semua harus puji saya, semua berpusat pada diri. Tapi individualistik bukan seperti itu. Dia tahu posisinya, dia sebagai individu, dia tahu orang lain sebagai individu, dan relasinya mau tahu. Jadi keselamatan itu tanggung jawab pribadi dan bukan egoistik. Saya mau selamat, saya tentukan selamat saya dari saya tentukan selamat. Kalau Tuhan nggak mau pilih saya pilih Tuhan, Tuhan harus selamatkan saya. Kalau Tuhan pilih saya nggak mau pilih Tuhan, mau apa Tuhan? Itu egoistik. Yang tentukan siapa? Diri saya. Nah, saudara, kita lihat ini, ya, kita lihat. Perhatikan baik-baik. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, siapa yang dipanggil? Siapa yang dipilih? Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba. Saudara, Esau menjadi hamba dari Yakub. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jelas kan? Hamba itu akhirnya apa? Tidak pernah mengungguli Yakub. Edom, seluruh perjalanan suku Edom, bangsa Edom, tidak pernah mengalahkan Israel. Saudara, cek di dalam Alkitab. Kenapa? Sudah digariskan oleh Tuhan secara historis, secara teologis, secara sosial, dan secara covenant. Udah jelas. Ismail bukan anak perjanjian, Ishak anak perjanjian. Sampai kapanpun kamu melawan bangsa Israel, bangsa Arab, tidak akan menang. Kenapa? Historisnya seperti itu. Karena Tuhan yang tetapkan, nggak bisa dibolak-balik siapapun. Sekarang udah diperangi berapa negara Israel? Lebanon nyerang, Iran nyerang, Irak mau nyerang. Sekarang ini yang mau nyerang lagi, beberapa negara udah siap perang semua. Satu negara dimusuhi semua negara. Saudara, coba bayangin, diserang blok gitu. Israel nyerang, diserang dulu, blok saja. Terus Israel balas nyerang, buk seperti hancurin dia. Nyerang lagi, lebih gede lagi nyerang, hancurin semua, semua. Satu negara dihancurin Israel, bisa saudara, bisa. Diluluh lantakan seluruh Lebanon, bisa saudara. Ada semua senjatanya. Kalau enggak, kenapa dia berani seperti itu? Mau nantang saya? Boleh. Kenapa saudara? Saudara, ribuan tahun Israel disertai Tuhan, dan perhatikan saudara, ada satu rahasia yang sampai sekarang ditutup semuanya. Rahasia perang. Rahasia perang Israel. Yang
yang dari turunan keturunan itu dipegang mereka dan disimpan mereka. Bagaimana bisa mengalahkan musuh? Dan mereka selalu sebelum melakukan semuanya, mereka berlutut berdoa. Apa yang terjadi dengan Gideon, terjadi dengan Yeriko, terjadi dengan Yosua, dengan Musa, prinsip-prinsip itu Goliat dijatuhkan oleh Daud. Kapan mereka mau menyerang? Pada saat Allah mereka dihina. Nah itu poinnya penting. Saudara dengan baik, bangsa Israel waktu mulai diperangi bangsa lain dan waktu dihina, nah di situ dia muncul dan kemudian mereka hantam semuanya. Kedaulatan negaranya waktu mulai dihancurkan, saudara di Bali dihancurkan berdiam. Dan saya nggak tahu ini sampai berapa lama, bisa bertahun-tahun perang ini, dan dampaknya ke Indonesia, saudara, semua saham rontok semua, dolar, rupiah kita rontok, dan saudara 2 tahun mendatang masa kelam dan sulit di Indonesia, makanan akan sulit sekali. Ya ini bukan aku takutin, ya supaya takut juga kita. Ya. Dikatakan pada Ribka anak yang tua menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis. Nah saudara, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah saudara, waktu terjemahan memakai kata membenci, orang langsung bertanya, orang semua yang di luar Kristen, wah menyerang ini semua. Masa Allahmu membenci? Seperti itu. Bahkan orang Israel dan orang-orang yang bersama dengan Paulus pun menanyakan itu. Dan termasuk orang-orang yang saya jumpai dan murid-murid saya juga begitu. Perhatikan saudara, jika demikian apakah hendak kita katakan apakah Allah tidak adil memilih Yakub, mengasihi Yakub, membenci Esau? Allah tidak adil? Dikatakan mustahil. Dalam kebenciannya pada Esau, Allah menyatakan keadilannya. Waktu dia mengasihi Yakub, dia menyatakan keadilannya. Bukan gak adil, malah dialah adil, sehingga dia bisa membenci Esau, membenci dosa, karena keadilan Allah. Kalau Allah tidak membenci kegelapan, Allah tidak membenci dosa dan pendosa, bukan Allah, dia bukan Allah yang adil. Nah mungkin Allah seperti itu. Nah saudara, kita lihat ya, dikatakan mustahil. Ayat 15, sebab ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati pada siapa aku bermurah hati. Jadi ayat 16, jadi kalau punya Alkitab kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah, kasih setia, kemurahan, hesed dan emet. Saudara perhatikan, bicara tentang keadilan, akhirnya saudara, di mana ujungnya? Kemurahan, kasih setia, belas kasihan Allah. Apa inti kerajaan Allah? Belas kasihan. Apa inti iman Kristen? Belas kasihan. Apa inti daripada kasih daripada orang Kristen? Belas kasihan. Nah, saudara, kita bahas ini. Saudara, waktu kita menanyakan di mana keadilan Allah, membenci, orang belum apa-apa udah dibenci, belum berbuat belum benci, lahir pun belum sudah dibenci. Apa ini Allah adil? Saudara, waktu kita melihat Allah dari sudut pandang kita, karena kita terbatas dan kita tidak tahu masa depan, masa lalu, dan kita punya pengetahuan serba terbatas dan limited. Bukan limited edition, bagus itu. Limited itu pengetahuan itu namanya goblok, dungu, tolol. Dan betapa tololnya kita, betapa bodohnya kita waktu kita menanyakan Allah yang maha tahu, maha mengerti segala-galanya, dan dia menentukan segala, berdaulat, mengontrol, mengendalikan. Terus kita tanya, kenapa kamu gak adil? Kamu itu siapa? Kedudukanmu dengan Allah itu beda jauh. Bukan cuman
levelnya, oh ini Allah levelnya 10, kita level 5 gitu. Orang-orang pinter itu jenius levelnya 7, orang-orang yang super jenius levelnya itu 8, sehingga dekat dengan Allah. No, nggak ada levelnya. IQ kita dengan IQ Allah nggak ada bandingnya. Allah punya IQ unlimited, infinity. Bukan seperti itu. Pencipta dan ciptaan itu beda. Pikiran beda, semua beda. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu kita mau mengerti Allah, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12, semua itu kita mengerti hanya samar-samar. Jadi jangan sok tahu, sok menggurui Tuhan, sok mengerti segala-galanya sehingga kamu akhirnya memberitahu Tuhan. Tuhan kalau bisa itu seperti ini. Tuhan kalau aku mau tuh harusnya ini. Saudara, itu semuanya sepertinya kita lebih baiknya pikiran kita seperti itu. Tapi Tuhan jauh memandang segala-galanya. Dia tahu yang terbaik yang akan diberikan pada kita, bukan yang terbaik menurut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan, pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah, saudara perhatikan, kita adalah tempat yang akan menerima kekekalan itu dari bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayat 7. Saya pernah khusus khotbah ini. Apa arti bejana tanah liat? Kamu itu tanah liat, nggak ada harganya. Gimana keistimewaan? Nggak ada. Kalau bukan Tuhan yang mengambil dari tanah itu dan diberikan rohnya, nggak ada kemuliaannya. Jadi kita cuma tahu dah samar-samar, diri kita juga punya kelemahan banyak dan kita dia tanah liat, dan kalau bukan Tuhan yang ngasih rohnya pada kita, kita nggak ngerti. Bagaimana kamu mau mengatakan Allah nggak adil? Ayub juga bertanya, di mana engkau Tuhan, aku ingin berperkara dengan engkau. Yunus bertanya pada Tuhan, Habakuk bertanya pada Tuhan, dan semua nabi bertanya pada Tuhan. Saudara, mereka semua akhirnya tahu. Mereka believe and trust, melainkan obey. Apa artinya believe? Saya percaya. Dan apa artinya saya trust, juga percaya? Nah, saudara, mungkin di sini kita yang kelima, trust dan believe. Mungkin sedikit aja, saudara, ini perlu kita belajar. Believe itu berkaitan dengan pengertian kepercayaan melalui otak, rasio, pikiran. Saya percaya, aku percaya kepada Bapa pencipta langit dan bumi, dan kemudian 12 poin. Saudara, itu adalah doktrin, dogma, ajaran melalui apa? Pengertian otak, rasio. Nah, itu belief. I believe in one God, not many gods. Nah, saudara, itu artinya saya percaya, saya ngerti. Itu belief. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang believe, tidak ada trust, itu sama dengan gong berkumandang, nggak ada isinya. Jadi kalau saya cuma mengerti, tapi tindakan kita nggak ada langkah-langkah yang menyatakan bagaimana saya betul-betul percaya kepada Allah, saudara, semua pengertian pengetahuan kita itu seperti Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, siapa kamu, dan kamu semua pembuat kejahatan. Apa itu trust? Kepercayaan. Nah, di dalam perdagangan, di dalam gereja, dalam hubungan, trust ini itu yang muncul, bukan belief. Kalau kamu bisa dipercaya, artinya apa? Betul-betul kamu ada tindakan-tindakan yang nyata, bukti-bukti kamu lakukan. Oh, saya bisa percaya. Bukan teori. Oh, kamu bisa nggak? Tahu nggak kalau nyuri ini hukumnya di mana? Oh, hukumnya di sini, Pak. Hukum di sini. Bagaimana dihukumnya? Kalau hukum segini ini dihukum sekian, 5 tahun. Kalau membunuh dihukum sekian. Kalau cuma curi ayam gitu, Pak, ya paling 2 bulan, gitu kan? Kamu tahu semuanya. Tapi apakah kamu betul-betul orang yang percaya bahwa hukum itu ada? Iya. Buktinya apa? Saya menjalankan. Saya percaya. Jadi trust itu pengetahuan
yang belief itu menjadi satu relasional, dan bentuknya adalah bagaimana saya bisa memiliki hubungan. Dan itu namanya trust. Sensasional, eksperimental, dan tindakan-tindakan itu akhirnya, oh betul, kamu berarti bisa kerja pada saya. Nah saudara, mencari orang-orang yang trust ini di dunia serba brengsek ini dan bobrok ini, saudara, seperti cari jarum di dalam jerami yang begitu banyak bulat. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah memilih bukan berdasarkan kepintaran, saya bersyukur. Kenapa? Kita lihat orang-orang yang berbuat dosa kejahatan-kejahatan itu. Saudara lihat semuanya. Bukan orang bodoh, orang semakin pintar. Dan yang menghancurkan satu negara, saudara, nggak perlu banyak-banyak. Hanya beberapa orang aja, Indonesia sengsara. 300 triliun, 1000 triliun, habis semua uangnya. Terus saya tanya, terus kemana itu? Terus dampaknya kemana? Dosa yang dilakukan di atas, itu dampaknya itu seperti bola salju. Jadi kalau ini tidak ditangani dengan baik dan dibiarkan terus, seperti China, dia sadar betul, ini kalau saya biarkan orang seperti ini, wah kita nggak akan bisa maju. Gimana caranya? Bunuh semua, habisi semua, dan semua koruptor hukum mati semua. Dan seluruh dana yang ada untuk membangun bangsanya, saudara, walaupun masih ada seperti itu yang melakukan itu, tetapi mereka bersih. Jadi berdasarkan apa, saudara, saya tanya? Trust. Dan walaupun trust itu ada lagi langkah yang selanjutnya namanya OB, taat. Dan ada judulnya Trust and Obey. Ya. Oke, ini saya pikir udah cukup ya. Kita lanjutkan. Saudara, tadi kan kita mendapatkan gambaran bahwa kita tidak jelas, apalagi kita tanah liat, dan kemudian kita berpikir yang sangat terbatas, dan kita berpikir bahwa apa yang kita pikir adalah baik, padahal belum tentu, karena kita orang-orang yang selalu dipengaruhi dengan banyak hal yang ada dalam hidup kita. Dan sekarang pertanyaan adalah, saudara, selama kita mengenal Tuhan itu siapa, saudara, kita baru tahu bahwa Tuhan adalah melebihi dari seluruh pikiran kita. Maka Dia memilih kita bukan berdasarkan tindakanmu. Itu Tuhan agama lain. Kalau kamu berbuat baik begini, oh kamu akan dijamin masuk surga. Nah saudara, Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak mempercayakan kepercayaannya kepada tingkah laku manusia yang memang tidak bisa dipercaya. Nah ada satu manusia dipercaya Tuhan. Musa pun dikatakan, kamu gak akan masuk tanah perjanjian, Musa. Kenapa? Karena kamu berdosa. Daud, kamu tidak bisa membangun bait Allah karena tanganmu penuh dengan darah. Engkau membunuh orang-orang yang melayani, yang berbakti pada engkau, yang setia padamu. Engkau bunuh mereka. Engkau tidak layak bangun bait Allah. Ada resiko semua. Nah saudara, kalau kita tahu sekarang, bagaimana saya terus bisa mengerti rencana Tuhan, keadilan Tuhan? Yesaya mengatakan, jalanmu bukan jalan, rancangan bukan rancangan, sejauh langit dari bumi. Saudara-saudara pikirkan sekarang, kalau Tuhan bukan Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri, kepada hikmatnya, nggak ada satu manusia yang bisa selamat karena melakukan dan berdasarkan pengetahuan dia sendiri. Saudara, sombongnya, membualnya, dan kamu mengatakan aku selamat karena berbuat. Dari mana kamu bisa diselamatkan? Perbuatan baik. Apanya yang baik? Perbuatan yang sempurna. Mana yang sempurna?
Kamu ingin sempurna? Tunjukkan sempurna pada saya. Dan pemuda itu menantang Tuhan. Sudah saya sudah sempurna. Belum. Saudara, semua 10 Taurat itu sudah dilakukan, saudara. Dari kecil dia. Sempurna gak sempurna? Tapi Tuhan katakan, kamu gak sempurna. Belum sempurna. Bagaimana sempurna? Tuhan katakan, satu kelemahan dia. Bergantung pada harta benda, bergantung pada pekerjaan, bergantung pada talenta, bergantung pada pikiran dia. Dan Tuhan sentuh, tinggalkan pikiran, lepaskan hartamu, runtuh dia langsung hancur. Yang kamu andalkan itu lepaskan. Loh Tuhan, ini kan kamu berkati, aku ingin punya anak, sudah hampir 100 tahun kamu kasih saya anak. Tuhan katakan, ambil anak, persembahkan pada saya. Bagaimana Allah menyempurnakan iman daripada Abraham? Yang paling Abraham kasih, yang paling dia cintai, yang dia sayangi, Tuhan katakan, kasih saya. Abraham katakan, jangan, kan yang kamu kasih ini, kok mau diambil lagi? Wah, timbilan Tuhan. Tahu timbilan kan? Orang Jawa mengatakan timbilan. Kalau ngasih terus diambil lagi tuh, matamu sudah timbilan. Tuhan, nggak bisa seperti ini. Apakah Abraham seperti itu? No. Abraham taat, obey. Dia sudah believe, dia sudah trust. Terus bagaimana? Obey. Kamu mau taat? Ya. Nggak ada perbantan apapun. Ayub masih bantah. Habakuk masih bertanya. Abraham sama sekali tidak bertanya apapun pada Tuhan. Kenapa Abraham bapak beriman? Karena imannya Abraham no question. Tidak ada bertanya. Dipanggil Tuhan, urkas dulu. Ya Tuhan. Walaupun dia jatuh dalam dosa, dia menyingkir dari kehendak Tuhan, tapi mulutnya, hatinya percaya. Dan Tuhan katakan, berikan anak. Anaknya tanya pada bapaknya, Pak, kita mau mempersembahkan, mana binatangnya Pak? Jadi anaknya udah tahu tuh. Terus bagaimana jawab Abraham? Abraham mau ngasih anaknya, bingung dia, gitu kan? Kamu, waduh, stres anaknya, gitu kan? Mau ngomong, nggak tahu, nggak bisa juga gitu kan? Terus ngomong apa ya? Dan Abraham punya satu kalimat, iman yang taat. Apa yang dia katakan? Tuhan menyediakan. Saudara-saudara bisa ngomong seperti ini? Tuhan menyediakan. Jadi anaknya tenang, Abraham juga tenang. Jawabannya apa? Bergantung pada Tuhan. Di kondisi apapun, sesulit apapun, terima rancangan dan semua musibah malapetaka, saudara, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sedia. Yehova Jireh. Saudara, di sini kita tahu kenapa Abraham bisa tenang dan dia bisa akhirnya tanda petik tega menyerahin anaknya karena imannya kepada Allah. Saya tanya, saudara, ini adalah tantangan iman Kristen, dan saudara pada satu titik iman saudara nanti, saudara akan mengalami di sini. Saudara akan menghadapi titik bagaimana Tuhan menyempurnakan hidup kita. Dan dengan kejadian yang bermacam-macam. Bisa kematian, bisa penyakit, bisa perpisahan, dan bisa musibah, bisa malapetaka, atau kesenangan, atau berkat, dan bisa semuanya. Dan kemudian Tuhan katakan, diambil. Terus Tuhan melihat bagaimana kita taat, bagaimana respon kita. Saudara, kita belajar untuk mengerti, ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam Ayub 42 ayat 5, saya bacakan ya. Ayub 42 ayat
yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itu artinya apa? Believe. Believe itu bisa dari orang lain. Oh, ada Tuhan, ada ini. Oh, Tuhan itu baik. Iya, aku percaya. Kamu percaya? Oh iya, aku percaya. Believe, but not trust. Kapan itu trust? Ini kalimatnya, saudara. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat, dikatakan, memandang engkau. Relasi, trust. Trust and obey. Dan sejauh apa kita bisa ngerti? Ayat yang ke-7. Ya. Ayub 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Nah, saudara, dikatakan di situ. Dan kemudian Tuhan berkata mereka, beliefmu itu salah. Kenapa salah? Karena Ayub trust pada saya, kamu percaya gak trust pada saya, sesat. Kamu binasa dan aku binasa karena. Dan akhirnya Tuhan minta Ayub mendoakan, kalau kamu tidak meminta maaf pada Ayub, kamu dibinasakan. Nah, saudara, kita sekarang melihat yang terakhir, benci. Nah, saudara, saya ingin kita belajar Kejadian 39. Ya, Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Ini rahasianya di sini, saudara. Membenci Esau, tidak mencintai, itu artinya sama. Kalimatnya sama. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab, bukan dari luar. Dan saya percaya semua rahasia Alkitab yang tidak terselesaikan itu pasti ada jawabannya di Alkitab. Termasuk istilah membenci. Membenci itu akan dijelaskan adalah sesuatu yang, saudara, lebih tidak menyukai. Saya suka kamu, aku nggak suka kamu. Nah, itu benci. Lebih mengasihi, lebih mencintai pada Yakub, tapi tidak menyukai Esau. Maksudnya ini beda dengan benci. Jadi konsep kata benci zamannya Esau dengan Yakub dengan zaman sekarang jauh beda. Nah, ini kesulitan kita zaman sekarang waktu membaca dan mengerti benci itu. Langsung konteksnya, oh kita benci, wah kita negatif, yang satu emosi, satu temperamen, benci. Bukan. Tapi ini adalah kalimat ini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Yakub benci Lea, tidak mencintai, tidak berkenan pada Lea. Bukan berarti Yakub tidak cinta Lea. Yakub cinta Lea. Cuma Rahel lebih dicintai Yakub, tahu nggak? Itulah hidup berpoligami. Kalau nggak mau, kalau nggak ngerti, praktekin dulu. Baru bisa ngerti kamu. Poligami itu nggak mungkin semua istri sama. Enggak, pasti ada istri yang begitu melain, begitu sungguh-sungguh, yang betul-betul menyenangkan saya. Saya lebih mengasihi dia daripada semua istri saya. Dan tak mungkin sama, karena kita manusia seperti itu. Dan dikatakan di sini tidak dicintai. Terus dikatakan Tuhan, aku yang mencintai dia. Nah, ini hebatnya Tuhan. Jika ada ketidakadilan dalam keluargamu, dalam pelayananmu, kamu menerima ketidakadilan, Tuhan katakan, aku yang menerima engkau, aku yang mencintai engkau. Setelah itu artinya, jadi dikatakan Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, dan Rahel ditutup. Nggak bisa punya anak. Lea anaknya banyak. Rahel gak punya anak. Sampai Rahel akhirnya nangis berdoa pada Tuhan.
dan barulah dibuka oleh Tuhan setelah Rahel sadar Lea itu adalah istrinya Yakub yang punya kedudukan sama, yang harus dicintai dan dikasihi. Dan Yakub disadarkan Tuhan bahwa Lea itu adalah istrinya dan tidak boleh pilih kasih seperti kepada Rahel. Jadi poinnya apa? Keadilan. Mengapa Tuhan menunjukkan bencinya kepada Esau? Tuhan menunjukkan keadilannya. Dan waktu Esau kemudian menjadi orang-orang yang dibuang, nah, saudara, seperti Kain juga. Kain jangan juga sama kan? Kain dibuang kan? Dan kemudian Kain mengatakan, aduh, hukumanmu terlalu berat. Dan Tuhan berkata, hai Kain, aku akan melindungi engkau. Ismail juga sama. Mamanya berteriak, aduh mati saya. Terus bagaimana ini? Abraham bertanya, Tuhan, bagaimana anak saya Ismail? Dan Tuhan berkata dalam keadilannya, yang tidak berkenan kepada Ismail, tapi dia berkenan pada Ishak. Tapi dia tetap mencintai Ismail dan mengatakan, dia akan aku berkati, dan 12 suku besar berasal dari keturunan Ismail. Luar biasa kan Tuhan kan? Adil Tuhan itu. Jadi waktu dikatakan Esau dibenci oleh Tuhan dan Yakub dikasih oleh Tuhan, saudara, itu menunjukkan keadilan Allah. Waktu Edom kalah dan kemudian dihancurkan, Tuhan selalu memberikan kesempatan Edom untuk berbalik dan akhirnya ikut kepada Israel. Dan Tuhan berkati Edom. Dan selalu seperti itu. Saudara, ini cara Tuhan. Jadi saudara, sekarang kita mempraktekkan ini ya, dalam iman kita. Ya, Ulangan, kita lihat Ulangan 21. Ulangan 21 ayat 15. Ini semua dari Alkitab. Hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, nah itu artinya apa? Benci. Ini konteksnya. Ya. Karena zaman itu diperbolehkan poligami. Pak, kenapa sekarang nggak boleh? Sudah banyak wanitanya dan sekarang saudara ditetapkan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan poligami itu sudah berhenti. Ya, dikatakan di sini, yang seorang dicintai yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah istri yang tidak dicintai. Perhatikan saudara, akibatnya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, tidak boleh. Karena sulung itu berasal dari Lea. Karena engkau mencintai Rahel, engkau ubah hak sulungnya kepada Rahel. No. Dikatakan di sini. Maka dikatakan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu tidak boleh yang memberikan bagian anak sulung kepada anak dan istri yang dicintai, merugikan anak istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Artinya apa? Keadilan Tuhan sekali lagi. Jadi apa artinya di sini, saudara? Di dalam seluruh sarana yang Tuhan berikan pada kita, dan dikatakan aku membenci Esau, saudara, bukan benci seperti kita itu benci gitu, bukan saudara. Tapi Tuhan mengasihi kedua orang ini sama. Yang satu menjadi berkenan pada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah anak perjanjian dan ikut dalam perjanjian. Tapi yang satu Tuhan janjikan Edom, Kain, Ismail akan ikut di dalam perjanjian Tuhan. Di mana mereka akan ikut bersama? Kristus. Itu kuncinya. Keadilan Allah. Keluarga yang berpisah itu akhirnya dikumpulkan Tuhan. Yang orang Israel dan yang bukan orang Israel, yang sunat yang tidak bersunat, Yunani dengan Ibrani, orang Kristen dan bukan orang yang Kristen, dan semuanya, saudara, Tuhan katakan, aku memberi kesempatan dan aku adalah Allah yang adil. Dia panggil dan aku mencintai semua manusia. Tuhan menginginkan keselamatan untuk Ishak, untuk Ismail, untuk Yakub dan untuk Esau. Dan ini artinya, nah kita lihat ini ya. Yang terakhir, perhatikan saudara. Perhatikan, belas kasihan Allah dan kemurahan hati Allah. Siapa yang mengatur? Siapa yang lebih tahu?
siapa yang jauh lebih sempurna semuanya dan semua detail-detail itu dia tetapkan semuanya. Siapa yang bisa lakukan itu? Nggak ada satu manusia, dan itu semua Tuhan. Jadi saya memberikan satu kesimpulan, belas kasihan dan kemurahan atau kasih setia Allah tidak ada yang bisa mengaturnya. Apa, siapa, keadaan, kondisi apapun, semua itu dikendalikan, diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu adil. Kenapa Tuhan membangkitkan orang sejahat Fir'aun? Kenapa Tuhan membangkitkan bangsa yang kemudian melawan seluruh daripada misi Tuhan, gereja Tuhan, saudara, untuk menyatakan keadilan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, siapapun yang memerintah engkau, di dalam Roma pasal 3 ayat 1, hormatilah dia, dan itu keadilan Tuhan. Jadi waktu saya mencintai dan taat pada presiden saya, saudara, itu adalah keadilan Tuhan. Bukan saya lebih mencintai presiden saya, Presiden Jokowi, daripada saya mencintai Tuhan. Bukan. Saya tidak mencintai lebih berkenan daripada aku menyembah Tuhan daripada menyembah manusia. Itu keadilan. Dan termasuk dengan kita. Saya mencintai papa saya atau saya mencintai Allah, saudara, ini sama perbandingannya. Engkau harus mencintai Allah di atas segala-galanya, dan engkau harus melepaskan, tidak boleh melebihi daripada orang lain mencintai daripada Allah. Engkau tidak layak ikut. Itu artinya di sini. Artinya apa? Keadilan. Jadi waktu saya mencintai Allah sesungguhnya, itulah keadilan Allah. Kenapa saya mencintai yang lain seperti Allah? Karena dia adalah Allah, dia mulia, dia sempurna.